Sistem ekskresi pada hewan. Hai guys, di sini kami akan menjelaskan apa sih sistem ekskresi pada hewan. Sebelum itu, hayo, kalian sudah tahu belum sistem ekskresi itu apa? Kita bahas bersama ya, apa sih ekskresi itu? Ekskresi adalah proses pengeluaran produk limbah metabolisme dan bahan-bahan tidak berguna lainnya dari tubuh suatu organisme. Sedangkan sistem ekskresi itu sistem proses pengeluaran produk limbah metabolisme oleh organ-organ tertentu dari tubuh suatu organisme. Baik, untuk pembahasan, pada manusia, organ-organ yang bertugas di sini adalah paru-paru, kulit, dan ginjal. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida lewat respirasi, kulit mengeluarkan garam melalui keringat, dan ginjal mengeluarkan limbah nitrogen seperti urea, asam urat, dan amonia. Tidak hanya manusia, hewan sebagai makhluk hidup juga memiliki sistem ekskresi. Hewan bernafas, mengonsumsi air dan makanan, kemudian mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak mereka butuhkan lagi. Tapi, hewan sendiri bermacam-macam, karena itu sistem ekskresinya pun berbeda-beda. Baik, karena di sini kita akan memfokuskan ke sistem ekskresi pada hewan, simak pembahasan berikut ya. Secara garis besar, kita bisa mengelompokkan hewan menjadi vertebrata atau bertulang belakang dan invertebrata yang tidak bertulang belakang. Penggolongan yang pertama adalah vertebrata. Vertebrata adalah golongan animalia yang memiliki tulang belakang. Vertebrata dapat diklasifikasikan menjadi pisces atau ikan, amfibi, reptil, aves atau burung, dan mamalia. Golongan yang kedua adalah invertebrata. Invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ukurannya cenderung kecil, bahkan ada pula yang mikroskopis. Golongan invertebrata termasuk porifera, coelenterate, protozoa, serangga, dan cacing. 1. Sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Yang pertama, ada pisces atau ikan. Pada pisces terdapat 3 organ dalam sistem ekskresinya, yaitu insang, ginjal, dan kulit. Pada ikan, ginjal dan saluran reproduksi berakhir di tempat yang sama, yaitu pada lubang urogenital. Sementara itu, insang dan kulit berperan sebagai sistem pernapasan. Insang membuka dan menutup sesuai dengan pergerakan operkulum. Insang kemudian menyaring air yang masuk dan mengikat oksigen, lalu melepaskan karbon dioksida. Yang kedua ada amfibi. Berbeda lagi dengan hewan amfibi. Amfibi termasuk golongan hewan yang dapat hidup di 2 dunia, yaitu di darat dan di air. Organ pada sistem ekskresi amfibi adalah ginjal, paru-paru, dan kulit. Seperti pisces, amfibi juga mengeluarkan urin di tempat yang sama dengan saluran reproduksinya yang disebut dengan kloaka. Paru-paru dan kulit pada amfibi digunakan sebagai sistem pernapasan di situasi yang berbeda. Amfibi akan mengeluarkan paru-paru selama di darat dan mengeluarkan kulit selama di air. Selanjutnya reptil. Seperti pada amfibi, sistem ekskresi reptil juga tidak jauh berbeda. Mereka memiliki ginjal, paru-paru, dan kulit. Bentuk dan ukurannya bisa berbeda-beda. Kura-kura misalnya memiliki saluran ginjal yang sangat pendek. Ular bahkan tidak memiliki kandung kemih untuk menampung urin. Selanjutnya aves dan mamalia. Aves dan mamalia memiliki sistem ekskresi yang serupa. Aves hanya memiliki ginjal dan paru-paru sebagai organ ekskresi. Tapi mamalia juga memiliki kulit dan hati. Pada manusia, kulit menghasilkan keringat, sementara ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan urea, dan paru-paru membuang karbon dioksida. Bagaimana guys, bingung nggak nih? Kalau masih bingung, pahami pelan-pelan ya. Kita lanjut yang kedua. Sebelum itu, ayo main tebak-tebakan. Dia mempunyai tubuh memanjang. Apabila kulitnya terkena air garam, dia langsung bergerak gelisah mencari udara. Siapakah dia? Coba tebak. Stop, tahan jawaban kalian. Kita lanjut ke pembahasan kedua dulu ya.
Nah, pada bagian kedua, kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Yang pertama, sistem ekskresi pada Porifera dan Coelenterata. Porifera dan Coelenterata adalah hewan tingkat rendah. Sesuai dengan namanya, Porifera adalah hewan berpori, sementara Coelenterata adalah hewan berongga. Keduanya tidak memiliki organ ekskresi yang spesifik, tapi tetap dapat mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Caranya adalah dengan difusi yang berlangsung pada sekujur tubuhnya. Yang kedua adalah sistem ekskresi pada protozoa dan serangga. Protozoa merupakan hewan bersel satu. Serupa dengan Porifera dan Coelenterata, protozoa mengeluarkan zat metabolisme lewat difusi langsung. Pada serangga, zat metabolisme dikeluarkan melalui pembuluh Malpighi yang terletak di dekat usus. Pembuluh tersebut akan menyerap zat sisa dari darah, lalu menyalurkannya ke usus untuk dikeluarkan. Yang terakhir adalah sistem ekskresi pada cacing. Cacing dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Tapi ketiganya memiliki sistem ekskresi yang mirip. Organ ekskresi pada cacing dinamakan nephridia. Terdapat sepasang organ nephridia yang terletak di tiap segmen tubuh cacing tanah. Nephridia yang berpasangan disebut sebagai metanephridia. Sementara itu, organ ekskresi cacing pipih dinamakan sel api. Sel api akan menyerap zat sisa sel dalam tubuh, kemudian dikeluarkan lewat saluran yang berakhir pada permukaan tubuh. Finish! Yeay! Kami harap kalian dapat memahami pembahasan yang kami sajikan. Bagaimana? Tidak begitu susah kan? Oh iya, sudah kalian siapkan bukan jawaban tebak-tebakan tadi? Kira-kira apa ya jawabannya? Benar, cacing! Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Hai, nama saya Antin Devi Maharani, nomor absen 6. Hai, nama saya Avelia Narmadani, nomor absen 8. Halo, perkenalkan namaku Lulus Rizky Sesahirawati, nomor absen 15. Hai, nama saya Aldo Tony Syahputra, absen 16. Halo, aku Muhammad Ridho Asidik dari nomor absen 20. Hai, nama saya Nabila Syifa Airindia Puspita, nomor absen 22.